Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dalam edisi Riak Sabda dari Seminari Tinggi Interdiocesan Antonino Ventimiglia Pontianak. Bacaan-bacaan di minggu biasa ke-21 di tahun B ini mengajak kita untuk merenungkan tema tentang iman yang berbuah dalam kata dan perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, iman dan komitmen adalah kunci relasi sukses dengan Allah dan sesama. Dalam bacaan pertama minggu ini, kita mendapati kisah di mana Yosua mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel dalam melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan wafatnya Musa. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosua adalah mengundang umat Israel untuk memperbaharui perjanjian mereka dengan Allah dan berjanji untuk taat melayani Allah saja. Yosua sendiri menjadi contoh bagaimana dia melayani Allah dan juga bagaimana dia memimpin umat Israel. Latar belakang dari teks ini adalah supaya jangan sampai Israel berpaling kepada Allah lain. Jangan sampai mereka meninggalkan Yahweh dan kemudian menganut kepercayaan pada dewa-dewa asing. Teks ini mengantar kita untuk memahami apa yang dikatakan dalam Injil hari ini ketika para rasul kembali menegaskan komitmen iman mereka akan Yesus, walau banyak orang meninggalkan Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Kita dapati Petrus kembali tampil atas nama para rasul berkata bahwa mereka tidak memiliki tempat atau tujuan lain untuk pergi, karena hanya pada Yesuslah sabda kehidupan kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang layak kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama soal krisis Ekaristi. Ketika banyak murid Yesus terkejut dan menyatakan bahwa sabdanya tidak dapat diterima, mereka mengungkapkan krisis iman mereka. Karena kita tahu sebelumnya Yesus begitu populer hingga mereka mau menjadikan dia sebagai raja. Tiba-tiba semuanya berhenti karena ia mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang turun dari surga. Ini persis krisis iman akan pribadi Yesus yang adalah pusat dari Ekaristi itu. Krisis ini bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi juga terjadi di tempat ini, di tengah-tengah kita saat ini. Kenapa? Banyak orang yang belum percaya akan kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi. Beberapa mungkin percaya kehadirannya dalam Ekaristi, tetapi tidak membuat Yesus sungguh hadir dalam apa yang mereka lakukan dalam hidup. Ketika Ekaristi tidak memiliki dampak untuk hidup kita,
kita tidak bedanya dengan orang yang mendengarkan Yesus tetapi menolak untuk percaya bahwa Dialah roti hidup. Itu berarti bahwa kita membuat Yesus menjadi tahanan kemah suci. Artinya, kita menerima Dia di sini. Kita memuji Dia juga di sini. Tetapi pada saat yang sama, kita meninggalkan Dia di sini juga, seperti permata atau uang yang terkunci dalam berangkas. Kita bertanya, apakah krisis ini bisa diselesaikan? Tentu saja bisa. Yaitu dengan terus memperbarui iman kita kepada Yesus kapan saja kita merayakan Ekaristi. Melalui Ekaristi kita membarui diri kita, menerima Dia dengan hati kita, ke kedalaman diri kita, mengakui bahwa Dialah roti yang turun dari surga. Dialah anugerah istimewa dari Allah, sumber keselamatan kita. Dari hati dan komitmen iman itulah kita boleh berbuah, kita terus berkembang dalam iman dan penyerahan diri kepada Dia, Sang Roti Hidup. Poin kedua, berbicara tentang pentingnya Bunda Gereja. Dalam Injil hari ini kita mendengar Petrus berkata, "Guru, kepada siapakah kami akan pergi? Padamulah sabda kehidupan kekal." Kita semua percaya bahwa Yesuslah utusan Allah. Kata-kata ini, kata-kata Petrus ini datang pada saat yang sangat kritis dalam krisis. Ketika semua orang meninggalkan Yesus, pada saat itu justru Petrus tahu bahwa sangat tidak masuk akal untuk meninggalkan Yesus, karena Petrus menemukan bahwa Yesuslah kebenaran sejati itu. Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini Gereja Katolik dikecam. Karena apa? Karena mempertahankan ajaran-ajaran iman kita, iman Katolik, seperti perkawinan yang tak terceraikan atau monogami, ajaran tentang KB alamiah, ajaran cara hidup selibat bagi para imam, dan juga banyak hal lainnya. Dan bisa saja dalam dialog dengan orang lain, orang bisa mengejek dan mengatakan pada kita, "Mengapa Anda tidak meninggalkan gereja Katolik, pindah ke gereja yang lain atau pindah ke agama yang lain?" Kita menyadari bahwa menjadi anggota gereja Katolik bukan karena gereja itu sempurna atau karena bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi kita berprinsip bahwa karena kita menemukan di dalam gereja kebenaran Yesus, kebenaran Yesus yang dalam esensinya, dalam intinya melampaui kesalahan dan keterbatasan manusiawi kita. Ini hal yang penting. Bukan karena gereja itu sempurna menjawab semua masalah, bukan. Tapi karena dalam diri Yesus kita menemukan segala sesuatu yang Allah rencanakan atas kita. Untuk maksud inilah, saudara-saudari terkasih, kita berkomitmen setiap hari membarui lagi komitmen kita itu, untuk hidup sesuai dengan kebenaran iman yang telah kita terima. Kita terus membarui iman dan kesetiaan kita kepada Allah dalam kebenaran
yang selalu hadir dan menghidupi kita dengan roti Ekaristi yang menguatkan kita semua dalam kejaran ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.